Anda dipersiapkan atau dibentuk menjadi apa dilahirkan? Di sini ada kata-kata, oke, kelihatan tidak? Ya, agak-agak kurang fokus ya. Teaching. Iya, teaching. Teaching artinya di sini you inspire young people to learn. You inspire young people to learn. Ya, ada seorang malaikat ya, di sini malaikat yang mengajar seseorang. Oke, bagi yang memilih file pertama adalah orang yang mungkin panggilan jiwa kalian atau Anda dilahirkan untuk menjadi seorang guru. Hai guys, jumpa lagi Anda jumpa dengan saya Lala Latifah Tarot Reader. Oke, selamat hari Kamis. Semoga Kamis membawa kebaikan ya buat kita semua. Bagi yang beraktivitas, jangan lupa bawa raincoat karena masih musim hujan, hand sanitizer dan maskernya. Hari ini saya agak berbeda karena saya ingin membuat sedikit tematik ya. Kemarin kan tentang zodiak secara bulanan, sekarang saya ingin membuat tematik video yang berjudul kamu dilahirkan untuk menjadi apa, atau kamu dilahirkan untuk dipersiapkan menjadi apa. Oke, kita di dunia ini dipersiapkan atau dilahirkan untuk menjadi apa sih ya, atau life path kita, tujuan hidup kita itu untuk jadi apa. Nah, di sini saya membagi menjadi beberapa file. File pertama adalah house. Oke, ini file pertama yang nantinya akan memilih file pertama. Yang kedua ada file tentang tree, ya, pohon. Oke. Yang ketiga file mountain, pegunung. Oke, pegunungan ya. Dan tiga file ini bisa kalian pilih secara naluri atau intuisi kalian. Kalian boleh memilih dari apa yang saya tadi sudah kocok. Nanti tinggal saya bacakan. Oke, jangan lupa sebelum saya baca, share dan like my YouTube channel saya ke kawan-kawan kalian. Oke. Nah, kalau sudah ada yang memilih di antara file 1, 2 atau 3, lanjut aja ya kita ya. Oke. Sudah ada yang memilih secara intuisi kalian file mana yang mau kalian pilih, 1, 2, 3. Kalaupun sudah, saya mulai saja ya. Oke, kita mulai dari file yang pertama. File pertama yang memilih house. Nah, ini house. Apa sih? Anda dipersiapkan atau dibentuk menjadi apa dilahirkan? Di sini ada kata-kata, oke, kelihatan tidak? Ya, agak kurang fokus ya. Teaching. Iya, teaching. Teaching artinya di sini you inspire young people to learn. You inspire young people to learn. Ya, ada seorang malaikat ya, di sini malaikat yang mengajar seseorang. Oke, bagi yang memilih file pertama adalah orang yang mungkin panggilan jiwa kalian atau Anda dilahirkan untuk menjadi seorang guru atau teacher. Passion Anda mengajar. Itu kenapa Anda ada di dunia ini, karena Anda dipersiapkan untuk menjadi seorang guru ya. Teacher. Teaching mean bisa mengajar ya. Orang yang pandai mengajar, berbakat mengajar, baik mengajar
berbagai bidang mata pelajaran atau mengajar di bidang seni, ya entah bidang kreativitas, entah itu di bidang tertentu ya secara secara formal atau informal. Anda mungkin memiliki bakat untuk memberikan pengetahuan, berbagi pengetahuan, dan enjoy untuk memberikan informasi pengetahuan kepada orang-orang yang lebih muda dari Anda atau anak-anak. Bisa jadi anak-anak, bisa jadi remaja. Panggilan jiwa kalian itu di situ ya. Gak apa-apa, teruskan saja panggilan jiwa kalian untuk mengajar. Kalau memang kalian senang mengajar, entah seni, entah drama, entah itu bidang-bidang seperti ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan sebagainya. Dan membuat hati lebih semangat buat kamu. Itu panggilan jiwa kamu sehingga hati kamu semangat, hati kamu gembira, hati kamu bahagia. Mungkin kebahagiaan akan menyertai kamu. Angels mean kamu memang diberkati. Ya, dengan berbagi itu, dengan mengajar mungkin akan membuat hidupmu jauh lebih terbuka, lebih luas wawasannya, hidupmu jauh lebih bergairah dan lebih bahagia. Mungkin itu passion kamu, panggilan jiwa kamu ya. Panggilan jiwa kamu itu seperti itu dan kamu sedang menuju ke arah ke sana. Pendalami terus ilmu-ilmu apapun yang kamu miliki, skill yang kamu punya, kelak kamu akan bisa berbagi kepada orang yang jauh lebih muda dari kamu, jauh lebih membutuhkan ilmu tersebut. Sehingga ilmu itu bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, itu mungkin salah satu bentuk passion kamu untuk mengajar ya. Semoga itu bisa menjadi kenyataan buat kalian yang memang ada passionnya untuk menjadi seorang guru. Mengajar tuh bisa jadi seorang guru, trainer, atau bisa menjadi seorang coaching ya, trainer, guru atau coaching ataupun lecturer atau dosen. Oke, untuk sampai ke sana apa yang perlu Anda persiapkan? Saya kocok kartunya ya. Saya ambil acak 2 saja kartunya. Sudah ada 2. Oke. Persiapan apa menuju ke sana? Sambil kartunya. Bahagia. Ya itu saya bilang tadi. Ikuti passion kamu ya. Ace of Cup, Ace the Copas. Bahagia. Ikuti naluri kamu, ikuti intuisi kamu ya. Dengan bahagia, dengan mengikuti intuisi, ya kamu akan diarahkan ke arah sana ya. Gali lagi ilmu yang ada. Kamu adalah seseorang yang memiliki sifat bakat untuk memang mengajar, penuh kasih, penuh cinta, karena di sini adalah merpati juga ya, penuh kasih, penuh cinta, dan selalu ingin berbagi, selalu memiliki atau melontarkan banyak-banyak ide kreatif dari diri kamu, dan ini membuat kamu bahagia. Makanya saya bilang lakukan dengan penuh bahagia. Yang kamu persiapkan lakukan penuh bahagia ya, penuh kesenangan, happy untuk bisa ke arah sana, dan gali banyak ilmu. Air juga sebagai sumber ilmu ya, sumber ilmu pengetahuan. Kamu adalah layaknya air ya, atau tangan keluar dari langit menyodorkan sesuatu. Kamu memiliki segala bakat yang dipunya kamu, yang akan kamu bagi, yang kamu share kepada banyak orang, dan itu sangat bermanfaat. Gali ilmu, berbahagialah ya, dan jangan lupa untuk selalu berterima kasih ya kepada Sang Semesta. Mungkin ini sebuah jalan menuju harapan masa depan kamu yang juga akan jauh lebih baik nantinya ke depannya. Jadi kamu di sini bagus ya kartunya. Jadi kamu memiliki segala bakat yang kamu punya. Persiapkan itu semua ya. Pertama apa? Happy, bahagia, gali ilmu sebanyak-banyaknya ya, dan terus menjadi sumber inspirasi buat banyak orang. Yang kedua persiapannya adalah King of Swords, Rey de Espadas ya, King of Swords di sini ya. King means artinya kamu persiapkan dirimu, mental kamu untuk lebih kuat ya, lebih tangguh untuk mencapai seorang guru, lebih kuat, lebih tangguh
ya, mampu memecahkan segala persoalan, ya, mampu memecahkan segala persoalan dan tegas. Itu dia ya, dan tegas serta memiliki wawasan yang sangat luas. Jadi bangun karakter building kamu ya, bangun sebelum menjadi seorang guru, dosen, coach, trainer, apapun itu sebutannya, atau lecture gitu ya. Kamu harus memiliki karakter building yang kuat. Pertama, tegas ya, wawasannya luas ya, cerdas gitu ya, cerdas, tangkas ya, tidak gampang menyerah, dan memiliki kemampuan menjadi seorang guru, seperti itu, memiliki kemampuan menjadi seorang guru. Jadi kamu harus bangkit dan membangun karakter building kamu. Persiapkan itu ya. Nasihatnya bagi yang memilih pile pertama, apa sih nasihatnya? Sebentar saya kocok ya. Nasihatnya secara universe ya, bagaimana universe memberikan nasihat kepada kamu untuk menjalani kemampuan dan bakat kamu ini. Nah, saya bilang juga apa? Happy, bersenang-senang, bahagia, cocok dengan ini. Persiapkan ya, kamu persiapkan dirimu untuk menuju ke sana dengan hati yang bahagia ya, dengan bahagia. Jadi apa yang mesti kamu lakukan ya bahagia, tidak usah dibawa susah. Itu bagian dari panggilan jiwa kamu. Jadi kamu harus bahagia, kamu harus senang, menjalani ringan saja untuk mempersiapkan diri kamu ke arah sana. Tidak usah berpikir yang aneh-aneh, atau yang aneh-aneh itu seperti yang berpikir macam-macam gitu ya, belum apa-apa kamu sudah rudet duluan, sudah kusut duluan. Jadi dibawa santai aja, dibawa tenang, dan dibawa fleksibel hidup kamu ya. Itu salah satunya untuk mencapai ke sana. Yang kedua nasihatnya adalah a chance in the wind, kesempatan, ambil kesempatan ya. Kalau ada perubahan yang lebih baik, ada arah ke arah yang menuju ke arah kemampuan dan bakat kamu, ada kesempatan untuk menunjukkan kemampuan bakat kamu, kenapa tidak? Karena memang mungkin dipersiapkan, atau panggilan jiwa kamu seperti itu ya, panggilan jiwa kamu seperti itu. A chance in the wind, saatnya bertransformasi, saatnya berubah untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Harusnya seperti itu ya. Chance in the wind, berubah, melakukan transformasi, dan transformasi itu pasti akan membuat kamu ke arah-arah yang jauh lebih positif ya. Arah-arah lebih positif dengan cara terus menggali pribadi kamu, mempersiapkan pribadi kamu, karakter kamu menjadi seorang yang menurut alam semesta seperti itulah kamu dibentuk, seperti itulah panggilan jiwa kamu bagi yang memilih pile pertama. Rubah ke arah yang lebih positif untuk meningkatkan level energi vibrasi positif kamu. Oke, itu saja bagi yang memilih pile pertama. Selalu semangat dan kerjakan dengan penuh happy panggilan jiwa kamu. Oke, kita lanjut dengan yang memilih pile kedua. You ready? Oke, saya mulai ya. Oke, saya ambil yang memilih file kedua ya, 3. Saya taruh sini. Iya. Yang memilih file kedua, oke, kita mulai saja. Kamu udah siap ya guys? Kita buka.
Nah, bagus banget ini. Creative expression. Your soul longs to express itself creatively. Wow, panggilan jiwa kamu. Dan kenapa kamu eksis di dunia ini untuk menjadi apa? Mungkin kamu harus bisa menjadi orang yang senang jiwa kamu untuk mengekspresikan kreativitas kamu. Nah, di sini ada angel bersayap ya. Artinya kamu adalah orang yang memang dihadirkan dunia ini untuk untuk mengekspresikan berbagai macam kreativitas. Kreativitas apapun yang kamu lakukan itu yang akan membentuk kamu. Itu akan menjadikan kamu seseorang nantinya. Kreativitas itu bisa berupa seni, ya. Kreativitas itu bisa berupa seni, bisa berupa ukiran atau pahatan, bisa berupa sebuah lukisan ya, seperti di gambar tadi, lukisan, atau kamu membuat maket, desain, baik desain interior atau eksterior, seperti itu ya. Kreativitas juga bisa membuat berbagai macam benda-benda seni lainnya ya, atau membuat desain pakaian gitu ya, atau desain fashion, itu macam-macam. Jadi kreativitas itu sangat banyak. Kalau kamu yang dilahirkan dan panggilan jiwa kamu memang di situ menjadi seorang yang membentuk jiwa seni dan mengekspresikan kreativitas kamu, lanjutkan saja. Jangan pernah ragu-ragu. Dan mungkin kreativitas itu nantinya menghasilkan sesuatu karya yang atau mahakarya yang luar biasa yang bisa dinikmati ya, bisa dinikmati dan digemari banyak orang ya. Lihat saja banyak orang kok yang kreatif di bidang film, yang juga film-filmnya dinikmati oleh banyak orang, seperti penulis naskah film, director atau sutradara, atau orang penulis lagu ya. Penulis lagu juga seorang yang kreatif untuk menuliskan berbagai macam lagu yang nantinya kamu bisa juga akan digunakan bakat ini untuk membahagiakan orang dan membahagiakan dirimu sendiri gitu. Oke? Jadi kalau kamu punya bakat seperti ini, jadikan bakat ini bermanfaat dan dinikmati kelak buat generasi berikutnya. Apapun bakat kamu, just do it, lakukan saja ya, lakukan saja. Mungkin dengan itu jiwamu bahagia, jiwamu senang, jiwamu tenang, dan mungkin ke depan akan menghasilkan karya yang luar biasa dan menghasilkan uang. Yang penting kerja dulu, yang penting berkarya dulu, maka uang akan menyusul gitu ya kan. Uang akan menyusul buat kamu. Jadi bagi yang memilih file kedua, lakukanlah kalau emang itu sudah panggilan jiwa kamu. Gak apa-apa, tekuni dengan sabar, tekuni dengan ikhlas, tekuni dengan kekuatan, dengan intelektual, kemampuan yang kamu punya, dan gali terus ilmunya. Nah, nasihatnya untuk menuju ke sana, apa yang perlu kamu lakukan agar bisa bertahan di bidang kreativitas? Tunggu sebentar ya. Agar kamu bertahan di bidang kreativitas, saya lihat di sini Cinco de Oros, Five of Pentacles. Hindari, kalau Five Pentacles artinya kesedihan. Hindari dari hal-hal yang menghambat kamu di masa lalu ya. Hindari dari hal-hal yang menghambat kamu. Contohnya yang menghambat, mungkin kamu merasa tidak mampu, kamu merasa tidak memiliki modal untuk bisa arah ke sana, kamu merasa kekurangan, kamu merasa sedih ya, merasa tidak memiliki power ya, seperti layaknya orang lain-lain, underestimate dirimu lah kasarnya. Jangan seperti itu akan membuat kamu jadi negatif means artinya kamu akan tersedot ke arah negatif yang akan sulit sekali kamu bangkit nantinya. Soalnya kamu harus, kalau mengalami seperti ini, kamu harus bangkit, kamu harus mampu melewati masa sulit kamu. Apapun masa sulit kamu yang kamu alami saat ini, lewati, ikhlaskan saja, udah lepasin ya. Lihat dirimu, lihat dirimu bahwa kamu tuh manusia yang diciptakan, panggilan jiwa kamu ke arah sana.
Kalau kamu merasa underestimate, merasa tidak punya modal, tidak punya uang untuk bisa mengumpulkan, ya, untuk bisa membeli barang-barang untuk menunjang karya kamu, atau kamu merasa ditinggalkan, tidak disupport gitu ya, atau ada masa lalu yang bikin kamu tidak enak, sudah lepasin, serahkan kepada sang semesta, kepada sang Tuhan untuk minta petunjuk jalannya. Lepaskan semua hal negatif thing dari diri kamu. Jangan bersedih, jangan putus asa, dan jangan gampang menyerah. Lanjutkan saja semuanya, lanjutkan dengan optimis, dengan semangat yang baja gitu ya, semangat yang luar biasa, bahwa kamu mampu kok, kamu mampu bertahan, dan kamu bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri. Jadi jangan estimate dirimu. Oke? Untuk yang berikutnya, semoga kamu belajar tentang karakter building ya, belajar bagaimana merubah pola sikap dan pola pikir kamu. Di sini ada Queen of Pentacles, Reina de Oros, ya. Mungkin kelak kamu yang tadinya sulit, kamu akan dibantu oleh orang, atau kamu meminta bantuan kepada orang yang hatinya baik ya, hatinya tulus membantu kamu untuk mengalami masa-masa sulit kamu. Dia yang akan menggerakkan kamu, dia akan mensupport kamu dan inspirasi kamu. Mungkin dibantu secara mental maupun secara fisik. Fisik itu bisa berupa modal, uang ya, fasilitas dan sebagainya. Ya, kamu pokoknya jangan pernah gampang underestimate diri kamu. Nanti juga akan ada seseorang mungkin secara energi yang akan membantu kamu ya, membantu memotivate diri kamu, dan ataupun kamu secara tidak terduga terbantu hidup kamu secara rezeki atau keuangan kamu, sehingga kamu bisa mengumpulkan barang-barang atau benda-benda yang kamu perlukan untuk kreativitas kamu, atau kamu dibiayai oleh orang yang akan membiayai bakat kamu untuk sekolah secara online atau offline ya, agar kamu bertambah skill ilmunya. Kamu akan dibiayai oleh orang-orang seperti ini ya. Mudah-mudahan itu dari orang terdekat kamu, dari orang yang menyayangi, yang dengan tulus menyayangi dan mengenali dirimu ya. Terus nasihatnya apa sih buat yang memilih pile kedua? Oke, nasihatnya apa ya? Sebentar. Oke, saya ambil. Tuh kan, time to go. Iya, udah saatnya melaju ke depan. Saatnya melangkah ke depan, bukan melangkah ke belakang. Jadi harusnya kamu ke depan terus. Fokus kamu, energi kamu manifestasikan ke depan. Time to go, saatnya kamu pergi, meninggalkan hal-hal yang memang sudah tidak bisa diharapkan dalam hidup kamu, yang tidak ada orang yang mau support, tidak ada kebaikan, tidak ada ya semacam hal-hal yang saya bilang tadi ya, serba minus, yang dulu-dulu negatif tinggalkan. Saatnya kamu melangkah maju menuju pintu harapan, menuju pintu harapan. Tidak usah takut untuk melakukan perubahan-perubahan kamu menuju gerbang baru dalam kehidupan kamu. Siapa tahu di situ ada orang baru, ada lingkungan baru, wawasan baru yang lebih mensupport diri kamu, yang akan lebih mempercayai kamu akan skill kamu atau bakat kamu, dan di situ akan mudah buat kamu untuk melanjutkan kreativitas kamu. Saatnya pergi melanjutkan kehidupan kamu, jangan pernah nengok ke belakang. Lanjut. Nasihat berikutnya adalah loyal heart. Ya, aduh, bagus banget kartunya. Selalu loyal, tekun. Loyal itu juga bisa kamu dengan bidang yang kreativitas yang kamu jalani, setia lah, loyal, tekun, rajin. Ya, gak gampang
gampang nggak gampang untuk bisa give up gitu ya, nggak bisa menyerah dalam kehidupan, nggak gampang untuk pesimis dalam hidup ya. Dan carilah orang-orang yang juga loyal hatinya sama kamu, baik hatinya dan setia mensupport kamu sampai kamu berhasil ya. Cari energinya orang-orang yang juga bisa jadi kartunya seperti ini, yang setia dan support kamu untuk menuju keberhasilan kamu. Jadi juga kamu harus setia terhadap apa yang kamu mulai di bidang kreativitas ya. Loyal lah, rajinlah, tekunlah, sabarlah, kelak kamu akan menuju keberhasilan. Jangan gampang pesimis, jangan gampang menyerah. Do not give up. Trust yourself and believe yourself. Oke, pile ketiga. Pile ketiga ini adalah gambar gunung ya, bagi yang memilih pile ketiga. Oke, apa sih nasihatnya? Panggilan jiwa kamu. Wow, speaker. Masya Allah, speaker ya, pembicara loh speaker itu ya kan. Panggilan jiwa kamu ada seorang pembicara. Your life purpose involve your skill of oration. Tuh, kamu memiliki bakat untuk menjadi, atau panggilan kamu adalah memberikan orasi, memberikan ceramah, kata-kata yang menginspirasi banyak orang. Speaker itu seperti motivator ya, seperti kayak saya juga. Kalau ada yang mau jadi tarot reader silakan, atau konselor silakan. Speaker juga menjadi seorang yang seperti coach ya. Coach itu juga speaker gitu ya, dia memberikan arahan dan bimbingan ya kan. Speaker juga bisa menjadi seorang pemimpin, leader gitu ya. Leader yang memberikan motivasi juga, memberikan optimisme, seperti itu. Speaker pokoknya. Guru pun juga bisa menjadi seorang speaker. Speaker adalah orang yang berbakat untuk memberikan inspirasi, optimisme, dan semangat buat orang banyak secara massal ya, secara masif. Dan itu orang yang berbakat untuk menyedot perhatian banyak orang. Dia memiliki karisma dan optimisme serta empati besar kepada banyak orang, kepada masyarakat, dan dia akan menginspirasi orang tersebut serta memberikan optimis dan motivate. Itu orang speaker. Speaker itu seperti itu ya, dia memberikan pengajaran, dia memberikan arahan, memberikan bimbingan. Siapapun juga bisa jadi speaker. Dan kalau kamu memiliki bakat berpidato, bakat untuk mempengaruhi orang, menjadi seorang influencer, so kenapa tidak kamu berlatih dari sekarang? Ya, berlatih untuk bakat kamu, panggilan jiwa kamu menjadi seorang orator. Orator unggul ya kayak presiden kita, Insinyur Soekarno. Kalau di luar negeri banyak ada orator seperti Bill Clinton, Ronald Reagan, ya. Terus ada juga seorang dulu ya, zaman dulu itu ada namanya Hitler. Nah, walaupun Hitler itu kejam, tetapi dia punya orator yang unggul. Nah, orang-orang seperti itu yang sebagai contoh mantap menjadi seorang orator yang bisa membangkitkan semangat banyak orang secara masif, secara massal. Nah, kamu perdalamin lagi itu ilmu orator, ilmu ekspresi, ilmu pitch controlnya, nadanya, dan sebagainya. Jadi selalu berlatih dan berlatih. Kalau kamu memiliki kemampuan organisasi, menjadi ketua, ya, kamu memiliki jiwa leadership, dan itu mampu juga menjadi seorang speaker yang menginspirasi banyak orang. Oke, untuk menuju ke sana bagaimana caranya? Yuk kita kocok dulu. Untuk menuju ke sananya, King of Wands, Rey de Bastos. Oke. Milikilah kemampuan yang kuat, miliki kepercayaan diri, miliki kekuatan dari dalam diri kamu. Ya, kamu adalah seorang yang baik, orang yang tangguh, orang pekerja keras, dan orang yang memiliki rasa percaya yang luar biasa. Untuk menuju ke sana, kamu menjadi seorang yang harus punya juga karisma.
bangun, bukan dibangkitin ya, bangun karakter itu dengan berlatih, dengan belajar dari orang-orang yang expert. Atau kamu energi juga bisa belajar dari orang-orang yang expert di bidang speaker, ya. Ini suatu bentuk semangat loh ya, semangat yang luar biasa buat kamu yang panggilan jiwanya arahnya ke sana. Miliki rasa percaya diri yang tinggi, miliki rasa semangat yang tinggi, miliki kemampuan di sana, karisma, empati yang besar buat banyak orang, gali lagi pengetahuan, semangat untuk belajar dan bekerja keras untuk di bidang. Ikuti pelatihan-pelatihannya atau training-trainingnya bagi kamu yang memiliki kemampuan di sana, ya. Ikuti kelas-kelas self development. Oke, aku rasa kamu punya kemampuan tangguh dan kamu mampu untuk ke sana, ya. Lanjut, yang kedua adalah Carlo de Copas, Knight of Cups. Iya, ini baik sekali ya. Jadi miliki kemampuan seperti tadi, karisma, ya. Belajar dari bidang self development tadi, memiliki karisma, kemampuan approaching, mendekati orang, berbicara dari heart to heart ke orang, bagaimana menjadi influencer yang baik ke orang, bagaimana kamu memberikan tawaran dan optimisme dan semangat kepada banyak orang. Jangan ke orang lain dulu deh, terutama kamu bentuk karakter untuk dirimu sendiri, lalu ke orang-orang dekat, terutama keluarga kamu. Ya, bisa jadi pasangan kamu, pacar kamu, sahabat kamu, nenek kakek, sepupu dan sebagainya. Tunjukkan kalau kamu memiliki kemampuan lebih dan memiliki panggilan jiwa yang luar biasa kepada mereka. Gitu. Jadi punya sifat yang welas asih, menjadi seorang speaker itu seperti itu. Tunjukkan bahwa kamu memiliki karisma kepada mereka, empati yang besar. Gali lagi kemampuan itu. Cara menggali, belajar dari orang expertise, ya. Jangan malu untuk belajar secara online atau kelas-kelas offline atau training-training yang diselenggarakan oleh orang-orang yang memiliki kelas-kelas untuk membangun karakter atau self development gitu. Ya, miliki kemampuan itu, belajar lagi ya, karisma, empati, memberikan kemampuan approaching mendekati orang dari hati ke hati, berbicara dari hati ke hati, bahkan kalau berorasi pun juga memberikan semangat jiwa yang besar kepada mereka dengan hati dan cinta kepada mereka, dengan penuh cinta kepada mereka. Berikan sayangmu dengan tulus dan cintamu dengan tulus, maka kamu akan menjadi seorang speaker yang sejati. Oke, nasihatnya dari semesta apa buat kamu yang memilih file ketiga? Yang memilih file ketiga. Wow, Treasure Island. Nah, di sini kamu memang sedang diproses menuju ke sana ya. Ada kura-kura membawa peti harta terbuka lebar, artinya kamu memang diarahkan untuk menuju ke sana dan ini akan memberikan banyak dampak positif buat kamu. Ini yang akan menuju samudra kebahagiaan buat kamu ya. Mungkin kamu lagi digiring dituju ke arah ke sana yang akan memberikan semangat dan optimisme serta vibrasi positif ke banyak orang nantinya bagi yang memiliki bakat atau panggilan jiwa di file ketiga. Makanya gali terus ini ilmu, belajar lagi kepada orang-orang yang expert buat nanti dirimu yang sedang dipersiapkan untuk masa depan yang akan memberikan pencerahan, optimisme dan vibrasi positif ke banyak masyarakat, ke banyak orang, seperti itu. Ya, kamu memang sedang dipersiapkan, sedang menuju ke sana. Jadi sadarilah bahwa kemampuan bakat kamu nantinya berguna banget untuk banyak masyarakat dan ini membuat kamu bahagia. Bahkan kamu bisa travel kemana-mana, bisa berkeliling kemana-mana, diundang kemana-mana, jalan kemana-mana. Jadi seorang speaker yang menyemangati banyak orang. Yang kedua semangatnya adalah by the book. Oke, by the book means artinya memang sudah saatnya
ya, membuka lembaran baru, ya mungkin ini akan ada petunjuk jalannya ke sana buat kamu, ya. By the book artinya saatnya lagi memulai kehidupan, memulai lembaran baru dalam hidup kamu, ya. Hiasi dirimu dengan arah menuju ke sana, hiasi dengan tulisan-tulisan yang menuju ke arah, ada bimbingan, akan ada guidance menuju ke sana buat kamu. Ikuti saja ya, apapun bentuk guidance dan petunjuknya buat kamu yang memiliki file ketiga ya. Nah, tapi by the book juga bisa artinya adalah nantinya akan ada informasi-informasi yang mungkin membuat kamu wow gitu ya, membuat kamu secara energi di sini artinya ada informasi yang membuat kamu bahagia atau membuat kamu amazing, yang tadinya kamu tidak memahami sesuatu sehingga kamu bisa memahami arti ini semua ya, akan memahami semua perjalanan kenapa saya harus mendedikasikan dan tekun di bidang ini. Nanti ada suatu bentuk informasi yang akan membuat kamu cengang, yang membuat kamu tenang, membuat kamu damai, bahagia. Dan ini juga by the book means kamu juga akan diberikan petunjuk atau informasi yang menuju ke arah menjadi seorang speaker. Oke, dibimbing menjadi seorang speaker. Oke, nasihatnya itu saja dari saya. Selalu belajar, karena belajar itu penting ya. Belajar dan belajar terus. Dan dari dua nasihat dari Treasure Island dan By the Book itu moga-moga kamu dibimbing oleh Sang Semesta menuju ke sana. Belajar juga melalui banyak buku. Dengan membaca buku pun nantinya kamu akan menambah pengetahuan kamu menjadi seorang speaker. Itu saja nasihatnya dari saya. Semoga kalian yang memilih file 1, 2, 3 tercerahkan. Dan bagi yang resonate saya ucapkan terima kasih. Mungkin selaras energinya saya tarik. Dan bagi yang belum resonate tidak apa-apa. Jadikan ini fun reading untuk memberikan informasi atau informatif berharga buat kamu bagi yang memerlukan bimbingan gitu ya, memerlukan informasi yang mungkin kamu perlukan. Oke, itu saja dari saya. Semoga tercerahkan bagi yang ingin life coaching untuk life purpose atau life path kalian secara private, boleh silakan kalian kontak ke nomor WhatsApp saya 087889117201 karena ini sifatnya general reading. Itu saja dari saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if